Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, nama saya Renaldi Anandara Ardian dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan bioteknologi dalam biomedis. Sebelumnya juga saya dari kelompok 1 dari kelas EL4607. Untuk anggota saya beranggotakan Bintang Perwira, Perdana, Nikawa Zakwan, Fato Firdaus, dan saya sendiri Renaldi Anandara Ardian. Selanjutnya ini ada penjelasan tentang biomedis. Biomedis itu apa sih? Biomedis itu merupakan sistem di mana dokter medis dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, apoteker, dan terapis menangani gejala dan penyakit menggunakan obat-obatan, radiasi, atau pembedahan. Dan biomedis juga disebut sebagai pengobatan alopatik, pengobatan konvensional, pengobatan arus utama, pengobatan ortodoks, dan pengobatan barat. Di sini selanjutnya ada bentuk-bentuk biomedis. Di antaranya yaitu ada nanoteknologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, dan toksikologi. Yang pertama ada nanoteknologi. Apa sih nanoteknologi? Jadi nanoteknologi itu merupakan satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil atau sepermiliar meter. Kemudian dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada mikrobiologi. Mikrobiologi itu merupakan sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah sebuah makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Intinya tuh jadi mikrobiologi ini mempelajari ilmu biologi yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita sendiri, namun menggunakan mikroskop untuk melihat makhluk kecil yang ada di suatu ruangan. Selanjutnya ada imunologi. Imunologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai respon imun atau kekebalan tubuh. Respon imun ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan organisme karena setiap saat terpapar oleh infeksi patogen. Tidak hanya itu, imunologi juga merupakan pemeriksaan darah yang bertujuan untuk mendeteksi awal adanya infeksi virus, memperkirakan status imun, dan pemantauan respon pasca vaksinasi. Jadi imunologi ini penting untuk kita sebagai manusia untuk menjaga daya tahan tubuh dan terhindarnya dari virus-virus jahat. Selanjutnya ada parasitologi. Parasitologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang semua organisme parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Parasit meliputi protozoa, helmin, arthropoda, dan insekta, baik yang zoonosis ataupun antroponis, tetapi juga mencakup pengkajian terhadap genetika, taksonomi, morfologi, siklus hidup masing-masing parasit, patologi, dan epidemiologi penyakit yang ditimbulkannya. Baik, selanjutnya ada toksikologi. Toksikologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari efek bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Terdapat juga unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi tersebut. Nah, toksikologi juga sangat bermanfaat untuk memprediksi atau mengkaji akibat yang berkaitan dengan bahaya toksik dari suatu zat terhadap manusia dan lingkungannya. Dan di sini selanjutnya ada bentuk barang biomedis, ada 3. Yang pertama itu vaksin. Vaksin merupakan hasil dari hasil dari engineering sebuah virus aktif yang bertujuan untuk melemahkan virus dan mendeaktivasi seluruh fungsi jahatnya. Virus yang sudah siap dipakai didistribusikan untuk memberikan sistem imun terhadap virus tersebut. Yang kedua ada obat-obatan dan vitamin. Bukan hanya vaksin saja, ilmuwan juga dapat mendalami ilmu biomedis yang dapat membuat sebuah barang yang mengandung zat kimia tertentu untuk mengobati atau memberikan gizi terhadap konsumennya. Yang ketiga ada teknologi pembantu tenaga medis. Engineer yang menguasai biomedis dapat membuat robot yang membantu tenaga medis. Di antaranya alat pembantu respirasi, alat pengukur kardiogram, dan alat pembantu isoman. Selanjutnya ada penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Mayoritas rumah sakit di Indonesia kebanyakan memiliki alat penghitung kardiograf atau yang biasa disebut EKG. Ini menunjukkan bahwa beberapa alat biomedis sudah diterapkan di negara ini. Dan belakangan ini juga dikarenakan penyebaran virus
coronavirus disease 19, pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan vaksin. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah menyadari manfaat dari mengadaptasi beberapa alat pengembangan biomedis. Selanjutnya ada cara kerja salah satu barang atau jasa. Baik, pertama itu Respinos merupakan sebuah benda yang diengineer oleh anak bangsa Indonesia. Respinos adalah sebuah alat untuk memonitor isoman, dan alat ini dapat dikontrol oleh dokter di jarak jauh. Bisa dilihat gambarnya ada di sebelah kanan. Dan perangkat ini juga dapat mengukur breath rate, waktu inspirasi, jeda inspirasi, waktu ekspirasi, volume oksigen dalam satu waktu, rasio inspirasi dan ekspirasi, detak jantung atau BPM, serta suhu badan. Terdapat juga dua mode utama, yaitu mode monitoring respirasi di mana alat mengirimkan data SP02 respiratory rate dan temperatur secara terus-menerus, serta mode spirometer yang bekerja sebagai spirometer dengan bertujuan menggunakan melalui aplikasi. Jadi alat ini juga tidak hanya mengukur breath rate, waktu inspirasi, jeda inspirasi, tapi juga alat ini juga dapat diakses melalui aplikasi. Dan itu aja mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.